Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Sehat selalu, dan yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas dan bekerja mendapat rezeki yang melimpah. Amin. Kemarin ya, Pak Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran permecahan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan atau disingkat alutsista untuk TNI. Menurut Pak Jokowi, penghematan belanja alutsista TNI mendesak seiring langkah pemerintah untuk menekan potensi dampak krisis pangan global akibat perubahan iklim yang kita kenal dengan El Nino. Hal ini disampaikan oleh Pak Jokowi memberikan amanat dalam peringatan ke-78 Hari TNI di Monas, Jakarta tahun Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Jadi untuk urusan alutsista memang modernisasi sangat diperlukan. Tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas. Untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat itu sangat besar. Sehingga belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya. Nah, demikian Pak Jokowi memberi wejangan ya. Permajaan alutsista ini merupakan tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan sebuah bangsa. Saya minta anggaran yang dimiliki itu karena sulit di dalam mengumpulkannya, sulit bisa mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat. Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan memiliki alokasi anggaran sebesar 135,44 triliun rupiah. Wow, besarnya ya. Di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2024, alokasi belanja kementerian yang dibawahi Pak Prabowo itu merupakan yang terbesar kedua di antara kementerian serta lembaga-lembaga lain. Dan dari statement Pak Jokowi di atas sini sangat jelas bahwa Menham Prabowo dinilai sangat tidak bijak dalam mengelola anggaran. Jadi sudah 2 kali disentil ini Pak Prabowo ya. Nah, Kementerian Pertahanan bahkan bila disambungkan dengan sentilan Pak Jokowi yang ditujukan kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, pengadaan seragam serta senjata bagi aparat seharusnya tidak perlu impor, karena industri dalam negeri sudah mampu memproduksi sendiri, kecuali alutsista yang canggih seperti pesawat tempur yang tidak bisa dibuat oleh Indonesia sendiri. Kalau cuman peluru kita udah bisa, sepatu kenapa harus beli dari luar, makanan prajurit kenapa juga harus impor. Nah, teguran Pak Jokowi tersebut lantaran ada informasi intelijen bahwa Kementerian Pertahanan mengimpor keperluan-keperluan yang kita sebut tadi di atas. Jadi ini Pak Prabowo perlu direvisi, perlu diperbaiki ya Pak Prabowo, karena betul kok mengimpor, sementara kalau dibelikan di dalam negeri semua bisa berkembang dengan baik ya. Masa peluru sudah bisa juga harus beli? Memangnya ada apa di udang batunya? Nah, sementara kenapa Presiden Jokowi menekankan ketahanan pangan ya? Untuk saat ini menjadi prioritas utama negara, karena memang kondisi dunia saat ini sedang mengalami krisis pangan.
banyak negara-negara di dunia yang menyetop mengekspor pangannya ke negara lain, ya. Termasuk Indonesia begitu juga untuk menyukupi kebutuhan dalam negeri sendiri. Sedangkan program lumbung pangan Food Estate Kalimantan Tengah yang dikomandani oleh Pak Prabowo dengan mantan Mentan, ya, Menteri Pertanian Syahrul Limpo, tidak ada hasilnya, ya. Dapat dibilang gagal total. Halo Pak Prabowo, ya. Sebenarnya Pak Jokowi itu punya tujuan sangat mulia, ya, di belakang layar dengan menunjuk Pak Prabowo, ya, sebagai Menteri Pertahanan ke mengurusi food estate, ya. Pak Jokowi kan punya naluri, tahu bahwa Pak Prabowo berambisi menjadi presiden kembali, kan. Jadi dia tidak harus mengurusi bidang pertahanan saja. Dia tidak mengurusi alutsista sendiri itu saja, tapi juga harus bisa mengurusi ketahanan di dalam bidang pangan. Maka disinilah Pak Prabowo diberi tugas bertanggung jawab mengurus ladang singkong sebagai cadangan pangan. Bahkan Pak Prabowo sendiri mengaku bahwa pada tahun 2021 dia menargetkan luas area lahan singkong sebesar 30.000 hektar. Sehingga mencapai 1,74 hektar pada tahun 2025 itu, kata Pak Prabowo. Pertanyaannya di sini, kenapa Pak Prabowo begitu kekeh ingin jadi presiden lagi? Padahal tugas seorang presiden tidak segampang mengurusi pembelian pesawat rongsokan. Dan apakah kalian yakin jika Pak Prabowo menjadi presiden itu memberikan makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid-murid di sekolah, anak-anak balita, bantuan gizi untuk ibu hamil, akan terrealisasi yang pernah dibicarakan seperti itu? Nah, itu rencana kan program apa gitu? Tidak ada program yang visioner, program-program yang menurut saya pribadi itu yang nggak masuk akal. Program iming-iming namanya itu, ya. Nah, sementara pemilih kita semua udah cerdas, jadi hal semacam itu justru akan menurunkan reputasinya Pak Prabowo, seakan-akan tidak punya supervisi. Memang kenyataannya tidak punya supervisi gitu. Nah, jadi ini udah jelas, kita buka semua agar supaya kita paham arah kemana kita dukungannya, ya. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.